Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya pembahasan selanjutnya, yaitu benda menggelinding pada benda miring. Ingat ya, menggelinding itu artinya perpaduan antara dua gerak, yaitu gerak translasi dengan gerak rotasi. Jadi saya tuliskan lagi ya, menggelinding, gerak menggelinding. Ini merupakan perpaduan gerak translasi. Translasi itu apa sih? Bergerak, berpindah tempat secara datar, bidang datar. Translasi, bergerak linear. Dengan gerak rotasi. Gerak rotasi itu apa? Gerak berputar ya. Nah, syarat gerak menggelinding, syarat utamanya permukaan harus kasar, gak boleh licin. Permukaan kasar. Permukaan apa maksudnya? Permukaan bidangnya itu harus kasar. Kenapa? Kalau permukaannya licin, maka bola ini tidak menggelinding tapi meluncur, kayak kepreset gitu loh. Gitu. Oke, kita gambarkan gaya-gayanya dari benda ini ya. Ketika dia menggelinding berarti dia berasal dari puncak terus ke bawah. Kita gambarkan gaya-gayanya dulu. Kalau digambarkan gaya-gayanya seperti ini ya. Jadi kemiringan dari bidang ini sebesar theta. Terus benda ini, bola ini akan menggelinding. Karena permukaannya kasar, dia akan menggelinding ke bawah. Karena menggelinding ke bawah, maka gaya geseknya berlawan arah dengan arah gerak, yaitu ke atas. Sedangkan dia pada saat dia menggelinding ke bawah, gaya yang menyebabkan dia menggelinding itu adalah gaya mg sin theta. Ini sudah pernah kita bahas di kelas 10 dulu ya. Mg ini adalah gaya berat. Gaya beratnya sendiri arahnya ke bawah, tapi yang ke samping ini mg sin theta. Oke, kita cari dulu nilai percepatannya. Karena menggelinding adalah perpaduan antara gerak translasi dan gerak rotasi, maka kita bahas satu persatu ya. Pada gerak translasinya, hukum 2 Newtonnya adalah sigma F sama dengan M kalikan A. Pada gerak translasi ini, translasi itu yang bergeser itu, berpindah tempat, gerak lurus ya, atau gerak lurus wis. Maka gerak ini gaya yang mempengaruhi hanya mg sin theta sama F atau gaya gesek, dimana arah geraknya ini kan ke bawah, yang searah dengan arah gerak positif, yang berlawanan arah dengan arah gerak negatif. Maka di sini mg sin theta min F. Kenapa kok min F? Karena gaya geseknya berlawan arah dengan arah gerak, sama dengan M kalikan A, atau F sama dengan mg sin theta dikurangi M kalikan A. Oke, itu yang gerak translasi. Sekarang kita tinjau gerak rotasinya dulu ya. Gerak rotasi, gerak rotasinya, maka hukum 2 Newtonnya menjadi sigma tau sama dengan I alfa. Gerak rotasi yang menyebabkan bola ini berotasi adalah gaya gesek, sehingga sigma taunya cukup ini adalah F dikalikan jari-jari bola, sama dengan I nya kita ganti ya. I itu adalah momen inersia, sama dengan K M R kuadrat. Ini momen inersianya. Alfa adalah percepatan sudut, sama dengan A per R. Oke, kita coret semuanya. Ini coret dengan ini, sama ini, sehingga F
maka F sama dengan K M A. Oke, kita mempunyai dua persamaan, ini persamaan 1, ini persamaan 2. Oke, kita gabungkan persamaannya ya. Dari persamaan 1 dan 2. Oke, 1 dan 2 persamaan ini. Maka kan F sama dengan F ya. Punyanya persamaan 1 sama persamaan 2. Maka ini MG sin theta min MA sama dengan KMA. Di ruas kiri maupun ruas kanan sama-sama memiliki besaran M. Ini pada M dikurangi M, ini juga ada M. Maka ini bisa kita coret ya. Boleh ini bisa M, M, M. Sehingga persamaannya menjadi G sin theta min A sama dengan K. Atau A sama dengan maaf ya, kecepatan Boari. G sin theta min A sama dengan KA. Oke, saya hapus dulu, jangan sampai tidak masuk dulu. Maaf kecepatan, kita naikkan dulu papannya. Sehingga ini G sin theta sama dengan KA plus A, atau sama dengan A K plus 1, ya kan? Sehingga kalau mencari A sama dengan G sin theta dibagi K plus 1. Oke, ini untuk mencari percepatan. Oke. Sudah ketemu. A sama dengan G sin theta per K plus 1, di mana K adalah koefisien momen inersia. Oke, itu demikian kalau ingin mencari nilai percepatan sistem untuk benda menggelinding pada bidang miring. Oke, bagaimana kalau kita ingin mencari kecepatan di dasar bidang miring? Kita gambarkan lagi ya, tadi bidang miringnya seperti ini tadi kan gambaran. Oke, kita besarkan gambarnya. Bagaimana kecepatan benda di dasar bidang miring? Oke, misalkan ya, di sini titik 1, di sini titik 2. Kalau mencari kecepatan paling gampang menggunakan energi mekanik pada bidang miring, pada gerak menggelinding ya. Pada gerak menggelinding, maka EM1 sama dengan EM2. Ya kan? Energi mekaniknya pada gerak menggelinding, maka EK trans 1 ditambah EK rotasi titik 1 ditambah EP1 akan sama dengan EK trans 2 ditambah EK rotasi 2 ditambah EP2. Jadi 1 yang di atas, 2 yang di bawah. Oke, ketika di atas pertama kali baru bergerak, maka bola belum bergerak. Karena belum bergerak, maka tidak memiliki energi kinetik. Maka ini sama dengan 0 ditambah 0. Tapi memiliki energi potensial sebesar mgh. Ini H ya. Oke. Sedangkan ketika di dasar sini bolanya ya, kalau bolanya di sini, dia punya energi kinetik translasi, juga punya energi kinetik rotasi.
sebesar, kalau translasi kan setengah mv kuadrat, kalau rotasi rotasi maka setengah I omega kuadrat, tapi tidak memiliki ketinggian karena berada di dasar, maka EP nya sama dengan 0. Oke, kita tuliskan lagi ya. Maka MGH akan sama dengan setengah MV kuadrat ditambah setengah I nya kita uraikan I nya ya. I nya kita uraikan yaitu KMR kuadrat. KMR kuadrat. Sedangkan omega itu sendiri ya, omega itu kan sama dengan V per R, kecepatan bagi jari-jari. Maka kalau dikuadratkan ini sama dengan V kuadrat per R kuadrat karena dikuadratkan. Ini bisa kita coret ya. Oke, di ruas kiri sama ruas kanan ya memiliki besaran massa. Kita coret aja ini. Coret, ini coret, ini coret. Sedangkan ini kita bisa coret dengan ini. Sehingga kalau kita tulis lagi GH sama dengan setengah V kuadrat ditambah setengah KV kuadrat. Sama-sama punya V ya. Sehingga GH sama dengan setengah V kuadrat 1 plus K. Oke, atau 2GH, 2 nya kita pindah ke ruas kiri sama dengan V kuadrat 1 plus K. Atau kalau mencari V kuadrat sama dengan terlalu tinggi ini. Sama dengan 2GH per 1 plus K. Atau V sendiri sama dengan V kecepatan sama dengan 2GH per 1 plus K. Karena kuadratnya hilang maka ini harus ada akar kuadrat. Oke, demikian cara mencari kecepatan bola menggelinding di dasar. Oke, terima kasih. Saya akhiri, semoga bermanfaat ya pembelajaran hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.